Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Afiq dari kelas 3 reguler. Maka pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum proteksi, yaitu karakteristik pengujian tegangan langkah. Yang pertama itu tujuan. Adapun tujuan dari pengujian tegangan langkah tersebut adalah yaitu bagaimana mengukur arus tegangan langkah dengan menggunakan hasil pengamatan saat praktek. 2. Bisa mencari tegangan langkah dengan menggunakan rumus perhitungan PL sama dengan P kali L atau 2πr kuadrat. Selanjutnya itu bisa merangkaikan dan menghubungkan elektroda bantu dengan elektroda pentanahan. Bisa melakukan praktek dan membuat karakteristik dari tegangan langkah. Bisa menganalisa jarak tegangan langkah yang aman bagi manusia. Adapun dasar teori dari pengujian tegangan langkah ini yaitu A. Macam tegangan. Sulit untuk menentukan secara tepat mengenai perhitungan tegangan yang mungkin timbul akibat kesalahan ke tanah terhadap orang yang sedang berada dalam atau di sekitar gardu induk. Karenanya, banyak faktor yang harus mempengaruhi dan tidak diketahui. Untuk menganalisa keadaan ini, maka diambil beberapa pendekatan sesuai dengan kondisi orang yang sedang berada di dalam atau di sekitar gardu induk tersebut pada saat terjadi kesalahan ke tanah. Pada hakikatnya, berbeda tegangan langkah, arus tegangan tanah dapat digambarkan sebagai berikut. Pertama yaitu tegangan sentuh. Tegangan sentuh adalah tegangan yang terdapat di antara suatu objek yang disentuh dan suatu titik berjarak 1 meter. Dengan asumsi bahwa objek yang disentuh dihubungkan dengan kisi-kisi pentanahan yang berada di bawahnya. Besar arus gangguan dibatasi oleh tahanan orang dan tahanan kontak ke tanah dari kaki orang tersebut. Adapun tegangan sentuh yang diizinkan dalam gangguannya. Yang pertama, untuk 1980 volt hanya diizinkan 0,1 detik. Begitupun 1400 volt hanya diizinkan 0,2 detik. Begitupun selanjutnya. Yang kedua itu tegangan langkah. Tegangan langkah adalah tegangan yang timbul di antara dua kaki orang yang sedang berdiri di atas tanah yang sedang dialiri oleh arus kesalahan ke tanah. Dalam hal ini, misalkan jarak antara dua kaki orang adalah 1 meter, dan diameter kaki dimisalkan 8 cm dalam keadaan tidak memakai sepatu. Yang ketiga itu tegangan pindah. Tegangan pindah adalah hal khusus dari tegangan sentuh, di mana tegangan ini terjadi bila pada saat terjadi kesalahan, orang yang berdiri dalam gardu induk dan menyentuh suatu peralatan yang diketanahkan pada titik jauh, sedangkan alat tersebut dialiri oleh arus kesalahan tersebut. B. Arus yang melalui tubuh manusia. Kemampuan tubuh manusia terhadap besarnya arus yang mengalir di dalamnya. Tetapi berapa besar dan lamanya arus yang masih dapat ditahan oleh tubuh manusia sampai batas yang baru membahayakan sukar ditetapkan. Dalam hal ini, telah banyak diselidiki oleh para ahli dengan berbagai macam percobaan, baik dengan tubuh manusia sendiri maupun menggunakan binatang tertentu. Dalam batas-batas tertentu, di mana besarnya arus belum berbahaya terhadap organ tubuh manusia, telah diadakan berbagai percobaan terhadap beberapa orang sukarelawan yang menghasilkan batas-batas besarnya arus dan pengaruhnya terhadap manusia yang berbadan sehat. Batas-batas arus tersebut dibagi sebagai berikut. Arus persepsi, yaitu bila seseorang memegang tekanan diberi tegangan, mulai dari harga 0 dan dinaikkan sedikit demi sedikit. Nah, pada Electrical Testing Laboratory New York, tahun 1993, telah dilakukan pengujian terhadap 40 orang laki-laki dan perempuan, dan diperoleh data untuk laki-laki besar arusnya yaitu 1,1 mA, sedangkan untuk perempuan 0,7 mA.
Yang kedua, arus yang mempengaruhi otot. Bila tegangan yang menyebabkan terjadi tingkat arus persepsi dinaikkan lagi, maka orang akan merasakan sakit, dan kalau terus dinaikkan maka otot akan kaku. Sedangkan pada penyelidikan terhadap 134 orang dan 28 orang perempuan, maka diperoleh data sebagai berikut. Untuk laki-laki 16 mA, untuk perempuan 10,5 mA. Sedangkan penyelidikan ini juga telah ditetapkan batas arus maksimal di mana orang masih dapat dengan segera melepaskan konduktor bila terkena arus listrik. Adalah sebagai berikut. Untuk laki-laki 9 mA dan untuk perempuan 6 mA. Yang ketiga adalah arus vibrasi. Apabila arus yang melewati tubuh manusia lebih besar dari arus yang mempengaruhi otot, dapat mengakibatkan orang menjadi pingsan bahkan sampai mati. Karena disebabkan arus listrik tersebut mempengaruhi jantung sehingga jantung berhenti bekerja. Untuk mendapatkan nilai pendekatan, maka University of California menggunakan binatang yang mempunyai badan dan jantung yang kira-kira sama dengan manusia. Disebutkan bahwa 99,5% dari semua orang yang beratnya kurang dari 50 kg masih dapat bertahan terhadap besar arus dan waktu yang diperlukan. Yang keempat adalah arus reaksi. Arus reaksi adalah arus yang terkecil yang dapat mengakibatkan orang menjadi terkejut. Dr. Hans Franz, di mana batasan arus tersebut adalah bisa dilihat pada tabel ini. C. Tahanan tubuh manusia. Tahanan tubuh manusia berkisar antara 500 Ohm sampai 10.000 Ohm, tergantung dari tegangan, keadaan kulit pada tempat yang mengadakan hubungan kontak dan jalannya arus dalam tubuh. Kulit yang terdiri dari lapisan tanjung mempunyai tahanan tinggi, tapi terhadap tegangan yang tinggi, kulit yang menyentuh konduktor langsung terbakar, sehingga hanya tahanan tubuh yang dapat mengatasi arus. Berdasarkan hasil penyelidikan oleh para ahli, maka sebagai pendekatan ambil harga tahanan tubuh manusia sebesar 1000 Ohm. Bab 3. Alat dan bahan. Adapun alat dan bahan adalah sebagai berikut. 1. Elektroda batang, jumlahnya 2 tang ampere 1 unit, 3 multimeter 1 unit, 4 kabel pentanahan 2 set, 5 meteran 1 set, 6 palu 1 set, 7 penjepit kabel 1 set, 3 set. Dan ini adalah langkah kerja pada ini, yaitu terdapat kayak langkah kerja. Bab 4, bab 5 adalah langkah kerja. 1. Menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan saat praktek, termasuk elektroda bantu. 2. Menanam elektroda bantu dengan jarak R dari titik netral trafo. 3. Mengukur arus yang mengalir dari titik netral trafo ke tanah ataupun gardu dengan menggunakan tang ampere. Menjepit kabel pentanahan pada kabel titik netral trafo dengan elektroda bantu tersebut yang mengukur tegangan dan arus di antara keduanya. Setelah itu lakukan pengamatan terhadap tegangan. Bab 6. Tabulasi data. Pada tabulasi data ini bisa dilihat jarak N, jarak antara E-kodrat ke sumber, PDC, IDC, IAC, dan IAB. Bab 6. Analisa. Cara mengukur arus adalah dengan menggunakan multimeter analog yang dihubungkan dengan netral trafo dan elektroda pertambangan jarak 7 meter. Itu pengukuran ini dilakukan dengan hati-hati dan teliti agar tidak tersentuh. Dan inilah tulisan data yang didapat dari pengukuran tersebut.